Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Intercompany Profit Transaction Plan Asset. Baik, sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Bagus Mulyo Wicaksono dengan PM Akhir 323, lalu ada Mayuwana Krisdawati dengan PM Akhir 328, ada Safa Livia Dian Andini dengan PM Akhir 334, lalu ada Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan PM Akhir 338, dan yang terakhir ada Muktafil Amrila Dihar dengan PM Akhir 355. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai ringkasan singkat materi. Laba antar perusahaan pada aset tanaman yang tak dapat dihilangkan nilainya. Pengalihan aset pabrik yang tidak dapat disusutkan antara afiliasi dengan harga selain nilai buku menimbulkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasi. Transaksi ini mungkin mencakup penjualan tanah atau aset tak berwujud antar perusahaan yang memiliki masa manfaat tidak terbatas dan karenanya tidak diamortisasi. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan muncul dalam laporan laba rugi afiliasi penjualan pada tahun penjualan. Namun, keuntungan atau kerugian tersebut belum direalisasi dan harus dihilangkan dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Selanjutnya, ada laba antar perusahaan atas aset pabrik yang dapat disusuti. Laporan keuangan afiliasi penjual dapat mencerminkan penjualan aset pabrik antar perusahaan yang mengalami penyusutan, penipisan, atau amortisasi yang mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Perusahaan harus menghilangkan dampak keuntungan dan kerugian ini dari laporan keuangan induk dan konsolidasi hingga entitas terkonsolidasi merealisasikannya melalui penjualan ke entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas terkonsolidasi. Penyesuaian untuk menghilangkan dampak keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan induk dan konsolidasi lebih rumit daripada dalam kasus aset yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas tambahan ini berasal dari proses penyusutan atau penipisan atau amortisasi yang memengaruhi pendapatan induk dan konsolidasi di setiap tahun saat aset terkait dimiliki oleh afiliasi. Mengenai downstream non-depreciable. Jadi untuk contoh soalnya PPK mengakuisisi 80% dari sisi dengan harga investasinya sama dengan nilai ukuran wajar. Laba bersih dari sisi crop 200.000. Nah, pada tahun 2021 PP menjual tanah kepada sisi dengan laba 20% dan tanahnya itu harganya 100.000 lalu dijual dengan harga 125.000. Nah, pada tahun 2025 sisi menjual ke pihak ketiga dengan harga 165.000. Nah, untuk jurnal yang pertama jawabannya yang pertama ini adalah untuk mencatat 8% dari laba sisi yang mana di sini kan tertera kalau labanya itu 200.000. Nah, kita yang tadi mengakuisisi cuman PP mengakuisisi cuma 80%. Jadi labanya kita ambil cuma 80%. Dengan jurnal investment insan pada income from sun nominalnya 160.000. Lalu yang B ini adalah jurnal untuk menangguhkan laba yang belum terrealisasi tadi karena kan ini belum belum dijual. Jadi sebelum jual itu kita menangguhkan laba tersebut senilai 25.000 dengan jurnal income from sun pada investment insan. Lalu jurnal yang C itu jurnal untuk menghilangkan laba dari penjualan tanah yang ada pada kertas kerja konsolidasi. Jurnalnya gain on sale of land pada land dengan nominal 25.000. Untuk jurnal B dan C ini sebetulnya sama-sama untuk menangguhkan laba atau menghilangkan laba. Yang bedanya untuk yang B ini jurnal untuk buku secara tercatat. Lalu untuk yang C ini untuk eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Lalu jurnal yang D itu untuk mencatat laba pada tahun selanjutnya sebelum dijual kepada pihak ketiga yaitu tahun 2022, 2023, 2024. Nah, itu jurnalnya investment insan pada land dengan nominal 25.000. Lalu yang jurnal yang E itu untuk mengakui laba yang ditangguhkan tadi sebelumnya telah terjual ke yang sebelumnya, terus pada ini itu telah dijual ke pihak ketiga, yaitu jurnalnya untuk
investment in Sun pada income from Sun dengan jumlah 25.000. Lalu yang F untuk menyelesaikan laba atas tanah dengan entitas konsolidasi. Sama-sama sama F itu juga hampir sama-sama mengakui laba sama menyesuaikan. Bedanya kalau yang E ini untuk buku, nilai buku, lalu yang F ini untuk eliminasi kertas kerja konsolidasi dengan jurnal investment income pada gain on sale of land dengan nominal 25.000. Pada soal ini yaitu downstream dari aset yang didepresiasi. Pada 1 Januari 2024, PT Sisi membeli sebuah mesin dari PP yaitu induk perusahaan yang 80% sahamnya dimilikinya. Informasi lainnya yaitu sisa manfaat mesin pada 1 Januari 2024 4 tahun, metode depresiasi yang dipakai garis lurus, estimasi nilai sisa mesin pada 31 Desember 2026 sebesar 20.000 dan harga perolehan mesin 160.000, akumulasi depresiasi mesin pada 31 Desember 2023 yaitu 60.000. Berarti di sini ada nilai buku sebesar 90.000. Nah, jika PP menjual mesin tersebut kepada Sisi seharga 130.000 tunai, maka jurnal yang akan dibuat adalah, jadi untuk yang pertama yaitu kita mencatat, ada jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian atas mesin pada buku PP dan Sisi. Jadi ada dua sisi, yaitu sisi penjual dan sisi pembeli. Untuk PP sebagai penjual berarti untuk jurnalnya yaitu cash 130, akumulasi depresiasi 60.000. Pada sisi kredit ada mesin 150.000 dan keuntungan gain on sale of mesin sebesar 40.000. Keuntungan ini didapat dari 130 ditambah 60 dikurangi 150. Kemudian pada sisi akan menjurnal mesin yang didapatkan sebesar 130.000 dan cash yang dikeluarkan 130.000. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pada awal tahun 2024. Di sini untuk mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan. Ini untuk jurnalnya yaitu pendapatan pada investasi sebesar gain atau sebesar laba berarti sebesar 40.000. Jurnal ini akan dibuat oleh PP. Selanjutnya ada jurnal pada akhir tahun 2024. Yang pertama mencatat beban depresiasi pada tahun pertama. Untuk jurnalnya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi senilai 22.500. Ini didapatkan dari 150.000 dikurangi 60 atau nilai bukunya kita bagi dengan 4. 90.000 dibagi dengan 4. Karena ada 4 tahun atau di sini sisa manfaat mesin 4 tahun, makanya dibagi dengan 4, berarti beban depresiasi dan akumulasi depresiasinya senilai 22.500. Selanjutnya yaitu jurnal pada akhir tahun 2024 untuk pengakuan laba, yaitu investasi pada pendapatan sebesar 10.000. Ini didapat dari 40.000 pada laba yang sebelumnya ditangguhkan dibagi dengan 4 tahun. Setelah itu jurnal yang digunakan pada kertas kerja konsolidasi. Jurnal yang pertama mencatat laba yang belum terrealisasi atas penjualan mesin. Untuk jurnalnya yaitu gain on sale of mesin pada mesin sebesar 40.000. Terus untuk jurnal mencatat pengakuan secara bertahap
itu ada jurnal yang pertama investasi 30.000 sebesar 30.000, akumulasi depresiasinya ini 10.000, terus kreditnya mesin 40.000. Jurnal yang kedua akumulasi depresiasi pada depreciation expense sebesar 10.000. Jadi untuk soal yang nomor 4 yaitu soal doktrin non depresiasi. Jadi untuk soalnya yaitu PP Corp mengakuisisi 80% CC Corp dengan harga $800.000. Harga investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar. Laba bersih CC Corp adalah $200.000. Pada tahun 2021 CC Corp menjual tanah kepada PP Corp dengan laba $25.000 atas tanah yang harganya $100.000 dan dijual dengan harga $125.000. Pada tahun 2025 PP Corp menjual ke pihak ketiga dengan harga 165. Jadi untuk jurnal sendiri yaitu untuk pada nomor A untuk mencatat 80% dari laba sisi yang dilaporkan sebesar 20%. Jadi pada jurnalnya yaitu investment insurance pada income front yaitu sebanyak $160.000 dari 80% dari $200.000. Untuk yang kedua yaitu untuk menangguhkan laba yang belum terrealisasi atas tanah yang dijual kepada PP yaitu income from zone pada investment insurance yaitu $20 dari 80% dari $25.000. Untuk yang kedua yaitu untuk menghilangkan laba dari penjualan tanah itu kerja konsolidasi yaitu gain on sale of land yaitu $25 pada land yaitu $25.000. Untuk yang selanjutnya yaitu yang D untuk mencatat laba pada tahun selanjutnya selama belum dijual ke pihak ketiga kerja konsolidasi yaitu investment in zone $20.000, 80% nya dari $25.000 dan sisanya yaitu NCI $5.000. Lalu pada land yaitu $25.000. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya telah terjual ke pihak ketiga yaitu investment in zone pada income from zone yaitu $20.000. Dan terakhir yaitu untuk menyaksikan laba atas tanah dengan entitas konsolidasi yaitu investment in zone pada NCI pada gain on sale of land yaitu investmentnya sendiri yaitu $20.000 dan NCI nya yaitu $5.000 dari 20% dari $25.000 pada gain on sale of land yaitu $25.000. Oke, selanjutnya ialah soal nomor 2 yaitu pada 1 Januari 2024 PT PP membeli sebuah mesin dari sisi yaitu anak perusahaan yang 80% sahamnya dimilikinya. Informasi lainnya sebagai berikut yaitu sisa manfaat mesin 1 Januari 2024 yaitu 4 tahun. Metode depresiasinya yaitu garis lurus. Untuk estimasi nilai sisa mesin yaitu 31 Desember 2026 yaitu berjumlah 30.000. Selanjutnya harga perolehan mesin yaitu 150.000. Akumulasi depresiasi mesin 31 Desember 2023 yaitu 60.000. Jika sisi menjual mesin tersebut kepada PP seharga 130.000 tunai, maka jurnal yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Jadi sebelumnya yaitu PT PP itu membeli sebuah mesin dari sisi yaitu anak perusahaan. Jadi ya ini itu downstream. Jadi untuk jawabannya yaitu yang pertama A, yaitu untuk langkah-langkahnya A untuk mencatat penjualan dan pembelian atas mesin pada buku PP Corp dan CC Corp yaitu ini ada dua langkah yaitu dari CC Corp dan juga dari PP Corp. Yaitu yang pertama dari CC Corp yaitu kasnya berjumlah 130.000. Untuk accumulated depreciation yaitu 60.000 dari soal akumulasi depresiasi mesin 31 Desember itu. Selanjutnya yaitu ada untuk kreditnya yaitu mesinnya 150.000 dari soal. Untuk gain on sale of mesinnya 40.000. Yaitu dari 130 untuk cash ditambah dengan accumulated depreciation dikurangi dengan mesin menjadi gain on sale of mesin yaitu menjadi 40.000. Selanjutnya dari segi PP Corp yaitu
debitnya yaitu mesin 130.000. Selanjutnya dari cashnya yaitu 130.000. Jadi cashnya berkurang. Selanjutnya yang B, langkah yang B yaitu menangguhkan laba yang belum terrealisasi. Jadi di debitnya ada pendapatan berjumlah 40.000. Selanjutnya ada investasi 40.000. Pendapatan ini dari gain on sale mesin 40.000 itu. Jadi untuk investasinya dikredit yaitu 40.000. Selanjutnya ada jurnal PP pada akhir tahun 2024 yaitu mencatat beban depresiasi tahun pertama, yaitu beban depresiasinya yaitu di debit, untuk kreditnya akumulasi depreciation, yaitu dari harga perolehan mesin 150.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation 60.000 dibagi 4 soalnya 4 tahun, jadi berjumlah 225.500. Untuk kreditnya akumulasi depresiasi 225.500. Selanjutnya adalah yang ke C yaitu jurnal pengakuan laba setelah 1 tahun, yaitu jurnal CC. Investasinya di debit, untuk pendapatannya di kredit yaitu 8.000. Selanjutnya ada jurnal kertas kerja konsolidasi, yaitu untuk mencatat eliminasi laba yang belum terrealisasi atas penjualan mesin, yaitu gain on sale of machine. Di debitnya untuk mesinnya 40.000, yaitu 40.000 itu dari yang belum terrealisasi pendapatan 40.000. Selanjutnya ada untuk mencatat penyusutan dan eliminasi pada tahun pertama, yaitu untuk di debitnya accumulated depreciation yaitu 10.000. 10.000 ini dari 30.000, estimasi nilai mesin 10.000 dibagi 3 yaitu menjadi 10.000. Selanjutnya di kreditnya ada depreciation expense. Selanjutnya ada elemen-elemen yaitu investasi untuk dijelaskan, yaitu investasi, akumulasi depreciation, ada NCI, yaitu investasinya yaitu 20.000 dari gain on sale mesin 40.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation 10.000 dibagi 80% menjadi 24.000. Selanjutnya ada akumulasi depreciation 10.000. Untuk NCI-nya ini dari 10.000, dari gain on sale mesin 40.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation dan juga dibagi 80% menjadi 32.000. Untuk mesinnya selanjutnya yaitu ada mesin yaitu dari investasi ditambah dengan akumulasi depreciation 24.000 ditambah 10.000 menjadi 34.000.